Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya cintai, marilah kita belajar tentang PPKN kelas 8 KD 3.1. Materi pada kesempatan ini, yang pertama saya sampaikan tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua nanti akan disampaikan oleh Bu Muripa tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ada dua target yang harus kita capai pada belajar hari ini. Yang pertama, menelaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menelaah nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini ada beberapa tujuan yang harus dicapai. Yang pertama yaitu menjelaskan makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mengidentifikasi fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, menjelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang kelima, menjelaskan pentingnya kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang keenam, mengidentifikasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang ketujuh, menelaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kesembilan, menyimpulkan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Mari kita masuk ke materi bab 1. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kedudukan Pancasila itu ada dua. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, mari kita pelajari Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga memegang kekuasaan negara baik di tingkat pusat maupun daerah dalam membuat peraturan perundang-undangan dan kebijakan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Makna yang kedua, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia serta unsur-unsurnya. Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, artinya seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Itu Pancasila makna yang ketiga. Makna yang keempat, Pancasila meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik berupa hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, hukum dasar yang tertulis adalah Undang-Undang Dasar 1945. Hukum dasar yang tidak tertulis adalah aturan-aturan dasar yang terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. Kemudian yang kedua, pentingnya kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tertuang secara yuridis konstitusional di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan pokok kaidah yang fundamental atau stat fundamental norm yang tidak bisa dirubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilu. Pentingnya Pancasila sebagai dasar negara mencakup Pancasila sebagai dasar negara yakni sumber dari segala sumber hukum, sumber tertib hukum Indonesia yang kedudukannya di atas Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis. Berikutnya, Pancasila memuat norma yang mengharuskan dan mewajibkan penyelenggaraan negara dan elit politik pemegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Berikutnya, dasar pijakan pedoman penyelenggaraan negara dan seluruh kehidupan negara Republik Indonesia.
Nah, ini contoh ya. Sebuah rumah itu memerlukan dasar. Apabila tidak memiliki dasar yang kuat, rumah ini cepat roboh ya, tidak berdiri dengan kokoh. Negara pun juga demikian. Apabila tidak memiliki dasar, maka negara pun juga tetap roboh atau tetap runtuh. Maka perlu dasar. Kemudian yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Maknanya ya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Setiap bangsa yang ingin berdiri dengan kukuh, dengan kokoh, harus mengetahui dengan jelas arah dan tujuannya, tujuan yang ingin dicapai, sehingga tujuannya jelas. Yang kedua, melalui pandangan hidup ini pula suatu bangsa memiliki pedoman dalam menghadapi persoalan yang timbul. Pandangan hidup bangsa didefinisikan sebagai nilai-nilai yang meliputi kebenaran, kebaikan, keindahan, dan religius yang telah meresap ke dalam jiwa, menjelma menjadi sikap dan cita-cita. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dimaknai sebagai pegangan, petunjuk dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sifatnya. Yang kedua, pentingnya kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Antara lain pentingnya adalah yang pertama, memberikan wawasan menyeluruh terhadap kehidupan bangsa bernegara, karena nilai-nilai Pancasila terdiri dari kesatuan rangkaian yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi pedoman, pegangan, arahan, tingkah laku seluruh komponen bangsa serta solusi atas segala persoalan-persoalan yang dihadapi. Yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Yang pertama, membuat bangsa kita berdiri dengan kokoh dan memiliki daya tahan terhadap segala ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang kedua, menunjukkan arah tujuan yang akan dicapai sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjadi pegangan dan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah dan tantangan di berbagai bidang kehidupan, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Yang keempat, mendorong timbulnya semangat dan kemampuan untuk membangun diri bangsa Indonesia. Yang kelima, menunjukkan gagasan-gagasan mengenai wujud kehidupan yang dicita-citakan. Yang keenam, memberikan kemampuan untuk menyaring segala gagasan dan pengaruh kebudayaan asing yang menyusup melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini contoh seorang yang tidak memiliki tujuan yang jelas ya. Yang kedua ini adalah contoh seorang yang memiliki tujuan yang jelas ya. Sehingga negara pun juga harus memiliki tujuan yang jelas. Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nilai-nilai Pancasila ya itu mengandung ciri atau karakteristik yang terkandung di dalam nilai-nilai Pancasila, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta, yang nilai-nilainya antara lain adalah terkandung nilai religius, nilai keagamaan yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, dengan alam sekitar, dan dengan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, nilai hak asasi manusia yang paling hakiki ya. Ini termasuk untuk menganut agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Kemanusiaan yang adil dan beradab ya, mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh
negara. Nilainya adalah antara lain nilai harkat derajat dan martabat manusia. Yang kedua, nilai cinta kasih terhadap sesama. Yang ketiga, nilai kesantunan. Yang keempat, nilai kebenaran dan keadilan. Sila Persatuan Indonesia merupakan perwujudan dari paham kebangsaan yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku, yang nilai-nilainya antara lain nilai nasionalisme, nilai patriotisme, nilai kejuangan, nilai rela berkorban. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia berdasar atas azas musyawarah dan azas kekeluargaan. Nilainya antara lain nilai musyawarah mufakat, nilai kekeluargaan dan kegotong royongan, nilai etikat baik, nilai kebersamaan, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merupakan salah satu tujuan negara yang hendak diwujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Nilainya antara lain nilai kesederhanaan, nilai hidup hemat, nilai produktivitas, nilai kerja keras. Baiklah anak-anak, materi dari saya cukup sekian, dan materi berikutnya akan disampaikan oleh Bu Muripah. Untuk Bu Muripah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini saya akan melanjutkan materinya Pak Muji, yaitu masih bab 1, tetapi saya yang bagian C, yaitu menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kompetensi dasar, ini saya kira sudah disampaikan Pak Muji tadi, dan begitu juga indikatornya. Ya, coba perhatikan indikator pencapaian kompetensi. Ini juga sudah disampaikan Pak Muji, nanti kalian baca sendiri karena PPT-nya nanti juga diberikan kepada anak-anak. Yang perlu kalian ketahui adalah tujuan pembelajaran hari ini. Ya, beberapa tujuan pembelajaran hari ini adalah: 1, menjelaskan ciri khas atau karakteristik nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. 2, menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. 3, menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga. 4, menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. 5, menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. 6, menunjukkan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya anak-anak, ini yang perlu kalian ketahui juga bahwa di dalam pembelajaran ada 3 aspek penilaian yang akan Bapak Ibu guru kalian nilai nanti. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ini nanti dilihat dari tanggung jawab, kedisiplinan kalian di dalam mengumpulkan tugas. Apakah nanti kalian di dalam mengumpulkan tugas itu tepat waktu atau tidak. Itu nanti akan menjadikan penilaian sikap. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Ini nanti diambil dari hasil, bisa post-test, bisa ulangan harian, bisa penugasannya. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ini nanti diambil dari laporan hasil penugasan yang kalian kirim, baik melalui Classroom, Google Form, dan lain sebagainya, nanti sesuai dengan perintah dari masing-masing Bapak Ibu guru kalian ya. Jadi ini tolong diperhatikan. Selanjutnya anak-anak, ini ada peta konsep. Jadi saya membuatkan peta konsep untuk anak-anak. Ini tujuannya adalah agar anak-anak mudah untuk memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Tentunya anak-anak tahu bahwa tadi materi pokoknya adalah menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Ini ada 2 sub materi pokok ya, yaitu yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini ada 5 hal yang harus kalian mengerti nanti. Yang pertama adalah ciri
karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Yang kedua adalah Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Yang ketiga, Pancasila sesuai dinamika masyarakat. Yang keempat, mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan NKRI. Dan yang kelima adalah nilai-nilai luhur Pancasila. Submateri yang kedua adalah membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ini nanti ada 4 lingkungan yang harus kalian pahami. Pertama adalah di lingkungan keluarga, yang kedua adalah di lingkungan sekolah, ketiga dalam lingkungan masyarakat, keempat adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini nanti tolong anak-anak ya, informasi atau materi ini bisa kalian kumpulkan dari berbagai macam sumber media, sumber belajar ya, maksud Ibu adalah sumber belajar, bisa dari buku paket, bisa dari internet. Pastikan kalian nanti sudah mendapatkan buku paket. Itu nanti adalah gunanya untuk kalian membuat laporan atau mengumpulkan hasil-hasil penugasan dari Bapak Ibu guru kalian. Jadi nanti peta konsep ini tolong dipahami betul. Nah, setelah kita ketahui peta konsepnya, mari sekarang kita kembangkan dari masing-masing materi itu. Tadi yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ini ada 4 poin yang perlu kalian ketahui. Mari kita uraikan satu persatu. Yang pertama adalah ciri khas atau karakteristik yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang berbeda dari ideologi lain yang ada di dunia. Di mana ciri khas itu, mari kita lihat dari masing-masing sila yang ada dalam Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam beserta isinya. Yang kedua, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini mengandung ciri, ya, jadi memiliki ciri khas, yaitu mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Ini memiliki ciri khas, merupakan perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa dan mendahulukan persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Yang selanjutnya anak-anak, ini coba perhatikan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini memiliki ciri adalah merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia, berdasar atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memiliki ciri khas yaitu merupakan salah satu tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tolong, ini masih materi 1 ya, tadi apa maksud dari Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah. Di sini mengandung pengertian bahwa semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Jadi di sini anak-anak di dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu jangan tebang pilih. Jangan sampai kalian sudah saya memilih sila ketiga saja enak bersatu, yang lain tidak dilaksanakan, itu tidak boleh. Jadi semua sila-sila dalam Pancasila harus dilaksanakan secara utuh, ya. Dan yang selanjutnya anak-anak, ini Pancasila sesuai dinamika masyarakat. Apa maksudnya? Bahwa di sini sejarah perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan sampai sekarang ini telah membuktikan keberadaan Pancasila itu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika bangsa Indonesia. Selanjutnya,
Mempertahankan Pancasila berarti mempertahankan NKRI. Ini maksudnya apa? Mempertahankan Pancasila mengandung pengertian bahwa kita harus melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mempertahankan Pancasila berarti kita tidak mengubah, menghapus dan mengganti dengan dasar negara Pancasila dengan dasar yang lain. Dengan demikian, maka NKRI akan tetap berdiri kokoh. Jadi di sini anak-anak, bagaimana cara kita mempertahankan Pancasila adalah dengan melaksanakan dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai lingkungan. Ya, jadi jangan lupa anak-anak nanti dimanapun kalian berada, jangan sampai kalian meninggalkan apa yang terdapat dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Baiklah anak-anak, untuk mengetahui nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, saya kira di dalam buku paket ini sudah ada, nanti kalian bisa membacanya kembali, buku paket yang sudah kalian pinjam dari sekolah ya. Ini di dalam PPT juga Ibu sertakan, ini tidak akan Ibu baca semuanya, salah satu contohnya saja, misalkan ini ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Salah satu contoh nilai yang ada adalah misalkan bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketawakannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu contoh satu saja. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya misalkan mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Terus ini juga ada contoh yang G itu ya, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi nanti di belakang ada beberapa contoh perilakunya ya. Ini hanya nilai-nilai. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Salah satu contoh nilainya adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini contohnya misalkan tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, jadi nanti untuk penerapannya itu nanti ada tugas tersendiri ya. Di sini anak-anak memahami nilai-nilainya. Ini harus dihafalkan ini. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh nilainya adalah misalkan mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Misalkan ada lagi yaitu menghormati hak orang lain. Itu adalah nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila anak-anak ya. Sekali lagi nanti tolong di dalam buku paket itu dibaca, dihafalkan. Sehingga nanti kalian di dalam mengerjakan tugas penerapan nilai-nilai ini tidak salah. Lanjutan materi adalah yang nomor 2 anak-anak tadi. Setelah kita tahu nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila, sekarang kita harus mampu, harus mau membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, yang pertama adalah di lingkungan keluarga. Ini Ibu punya gambar. Jadi salah satu contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan di lingkungan keluarga adalah contoh gambar di bawah ini. Ini kalau bisa kita lihat gambar ini adalah beribadah bersama di lingkungan keluarga ya, mengaji ini. Nanti anak-anak bisa membuat contoh yang lain di dalam tugas nanti. Yang selanjutnya di lingkungan sekolah. Coba perhatikan gambar itu di lingkungan sekolah. Ini adalah merupakan gambar anak-anak yang sedang menggalang dana. Itu yang di bawah itu kardus itu. Ya, jadi minta bantuan kepada teman-temannya
menggalang dana untuk saudara-saudara kita yang mengalami bencana alam. Tuh, nanti anak-anak juga bisa menerapkan di sekolahnya sendiri-sendiri ya, kalau misalkan ada keluarga atau saudara-saudara kita yang kena musibah. Contohlah gambar seperti tayangan di PPT itu. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Ini adalah contoh pada gambar itu adalah merupakan keikutsertaan masyarakat di dalam menyukseskan Pilkades, pemilihan kepala desa. Ini juga merupakan contoh yang baik. Mereka atau anggota masyarakat itu berpartisipasi, ada uangnya atau tidak, ikut serta di dalam menyukseskan Pilkades tersebut ya. Jadi contoh nanti pada saat anak-anak punya hak pilih ya seperti itu. Ya. Yang selanjutnya adalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh perilakunya apa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini. Pada gambar ini anak-anak ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ini gambar KPK ya, sedang berhasil menyita barang bukti OTT, operasi tangkap tangan. Jadi tidak diambil sendiri. Ya, ini adalah contoh yang mulia sekali dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi anak-anak nanti kalau sudah menjadi orang sukses, menjadi pejabat, ya harus pejabat yang baik ya. Jadi seperti ini, uang yang disita diperlihatkan sebagai barang bukti. Untuk materi sudah selesai dari bab 1 semuanya, baik yang disampaikan oleh Pak Muji maupun dari saya sendiri. Tugas dari Pak Muji itu adalah merangkum, meresum tugas dari saya. Yang pertama adalah ini, jelaskan makna yang terkandung dalam tayangan gambar di bawah ini. Ya, jadi itu ada gambar, silahkan dimaknai. Ya, gambar itu gambar apa? Kaitannya dengan Pancasila. Tugas yang kedua, ini tugas mandiri juga, adalah jelaskan ciri khas atau karakteristik nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Selanjutnya tugas yang ketiga ini dari saya. Nah, tuliskan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara dengan cara mengisi tabel di bawah ini contohnya. Jadi anak-anak nanti tugas ketiga ini harus dibuat tabel, tidak boleh tanpa tabel, karena ini nanti adalah merupakan salah satu juga penilaian aspek keterampilan. Tadi saya sampaikan ya, penilaian keterampilan adalah salah satu contohnya nanti bentuk laporan, bentuk tugas tagihan yang kalian kirim ke Bapak Ibu guru kalian ya. Jadi salah satunya adalah pembuatan tabel ini harus menggunakan penggaris ya. Jadi harus dibuat yang rapi, yang bagus, sehingga nanti nilai keterampilannya bagus. Demikian anak-anak, untuk materi bab 1 ini saya kira sudah selesai. Jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya yaitu bab 2. Selamat belajar anak-anak, mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam kondisi sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.